Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Eko Teknisi. Nah, bagaimana kabar sobat petani walet semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga para petani walet semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilancarkan rezekinya, khususnya dalam usaha budidaya gedung walet. Nah, pada kesempatan kali ini Eko Teknisi akan berbagi ilmu kembali mengenai perwaletan. Namun hal ini pada kali ini berbeda ya. Kali ini Eko Teknisi akan membahas beberapa hal yang sering diabaikan oleh petani walet. Suatu hal ataupun suatu faktor yang sering dianggap remeh oleh para petani walet. Pada hal-hal tersebut sangatlah berpengaruh kepada perkembangan populasi burung walet di tempat Anda. Nah, apakah hal tersebut? Yuk simak videonya sampai habis. Kurangnya perawatan dan perhatian pada gedung walet. Biasanya untuk petani walet hanya akan merawat gedung waletnya dengan rutin pada masa-masa gedung walet baru atau pada masa-masa saat pencarian anakan yang terjadi pada petani walet pemula. Nah, jika gedung walet ini sudah berumur dan isi waletnya sudah lumayan, terkadang petani walet ini merasa bosan ya untuk merawat gedung waletnya setiap bulannya. Nah, petani walet ini biasanya akan masuk ke dalam gedung walet setiap saat panen saja. Namun secara tidak sadar, populasi di dalam gedung walet tersebut berkurang. Perlu teman-teman petani walet ketahui bahwasanya merawat gedung walet nggak hanya cuman melakukan penyemprotan saja ya. Nah, beberapa hal yang harus dipahami dan harus selalu dilakukan secara rutin agar burung walet di dalam jenak tenang ya. Oke, yang pertama adalah lakukan penyemprotan pada gedung walet 1 bulan sekali ataupun 1,5 bulan sekali. Ini menjaga agar burung walet terlindungi dari hama-hama penyakit seperti kutu, kecoa, cicak, dan hama lainnya. Maka dari itu, lakukanlah penyemprotan secara rutin. Lakukanlah penyemprotan pada bagian sirip, kemudian dinding dan juga lantai. Pada bagian sirip, penyemprotannya cukup selewatan saja ya, agar sirip tidak basah, agar tidak berjamur. Nah, untuk dinding dan lantai usahakan basah ya. Kiranya hama yang ada pada lantai dan dinding itu mati. Yang kedua, lakukan pembersihan rutin pada bagian papan sirip walet. Hal penting lainnya yang sering diabaikan para petani walet adalah membersihkan papan sirip. Di mana gedung walet sudah berumur tua ataupun sudah tahunan, terkadang pada papan sirip secara tidak sadar akan adanya debu ataupun jamur yang menempel pada bagian papan sirip. Nah, pembersihan papan sirip ini harus dilakukan secara maksimal. Karena di mana burung walet tidak akan mau menempel pada papan sirip yang kotor, berdebu, sawangan, basah, ataupun berjamur. Jadi lakukanlah pembersihan secara rutin menggunakan sikat kawat. Dibersihkan pada bagian-bagian papan sirip yang kotor, pada papan sirip yang berjamur,
dan papan sirip yang ada sawangnya. Nah, hal ini sangat berpengaruh sekali ya pada perkembangan burung walet Anda, jadi jangan diabaikan. Nah, semua informasi yang saya berikan ini tentunya sudah saya lakukan percobaan ya, sudah saya lakukan eksperimen. Jadi saya nggak asal-asalan memberikan informasi tentang perwaletan kepada teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah lakukan pembersihan pada lantai dan dinding pada gedung walet. Nah, pembersihan pada lantai dan dinding gedung walet ini sangat penting sekali ya. Tentunya di mana gedung walet yang sudah lumayan berumur akan menumpuk kotorannya. Kotoran walet otomatis akan menumpuk dan menumpuk banyak. Nah, di situ pasti ada yang namanya kuman ataupun hama yang bakal timbul dari kotoran-kotoran tersebut. Dimana jika kotoran tersebut dibiarkan secara terus-menerus dan udara lembab, otomatis akan keluar jentik-jentik ya. Akan keluar ulat-ulat yang akan menimbulkan hama seperti kutu. Nah, pokoknya bersihkanlah secara rutin pada kotoran walet. Ini lakukanlah setidaknya 3 bulan sekali sesuai dengan jumlah populasi atau jumlah burung walet yang ada di gedung Anda. Kemudian yang keempat adalah periksalah Twitter walet pada gedung walet Anda. Hal yang sering sekali terabaikan adalah Twitter walet yang mati. Namun pemilik gedung walet tidak open atau bahasanya tidak peduli, kurang perhatian. Padahal hal ini sangat berpengaruh sekali kepada perkembangan burung walet. Otomatis jika salah suatu Twitter walet di dalam gedung Anda mati, nah itu akan menimbulkan efek kepada walet ataupun kepada anak-anak walet yang akan datang, sehingga akan mengganggu proses adaptasi anak-anak walet. Nah, pada Twitter walet ini sering sekali ya antara mati dan kabel putus, karena hal ini juga sering sekali terjadi kepada gedung walet saya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, saya rekomendasikan menggunakan kabel Twitter walet yang bagus, yang tembaga ya, agar tidak mudah putus. Kemudian saat pemasangan ke dalam gedung walet, pemasangan ke Twitter itu disolder ya. Jangan cuma disambung saja, karena lama-kelamaan walaupun kabel walet tersebut bagus, dia akan berjamur ya, atau korosi pada bagian Twitternya. Dan ini otomatis akan membuat sambungan koneksi pada kabel dan Twitter terputus, sehingga Twitter tidak berbunyi dan akibatnya akan mengganggu populasi atau perkembangan pada gedung walet Anda. Nah, dari 4 hal tersebut mungkin dari para teman-teman petani walet ada yang sedang mengalaminya ataupun sudah mengalaminya. Jadi silakan dicek apakah perawatan Anda sudah bagus ataupun masih kurang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.